Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa alladzi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha wa ala alihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Fa as'alullaha ta'ala an yamunna alaina bi'ilmin nafi' wal amalis salih wa an yufaqihana fid din wa an yaftah lana futuhal arifin wa an yarzuqna al-ikhlasa fil aqwali wal a'mal Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, terutama nikmat yang sangat agung, nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, sahabat dan orang-orang yang mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan hari ini kita melanjutkan pembahasan kitab Al-Khulasah fi Usul Fiqih. Pembahasan kita masuk ke pembahasan bab yang ke-6, yaitu dalil yang diselisihi oleh para ulama. Kalau sebelumnya kita sudah membahas dalil-dalil yang muttafaq alaiha, yang disepakati oleh para ulama sebagai dalil untuk mengistimbat hukum, yaitu Quran, sunnah, ijma' dan juga qiyas, maka di bab ke-6 ini Syekh Hasan Haito membahas dalil yang ulama berbeda pendapat tentangnya, apakah bisa menjadi hujjah atau tidak bisa menjadi hujjah. Di sini beliau menyebutkan setidaknya ada 3 dalil yang menjadi khilaf antara ulama akan kehujjiahannya. Ya, aslinya lebih banyak, tapi karena ini buku untuk pemula level kedua di pembahasan usul fikih mazhab Syafi'i, maka beliau hanya menyebutkan 3 saja. Dan insya Allah kita akan bahas pada kesempatan pagi hari ini. Nah, langsung saja kita akan membahas dan menelaahnya satu persatu. Al-babus sadis fil adillati al-mukhtalaf fiha. Dalil yang ulama berbeda pendapat tentang kehujjiahannya. Qala al-musannif hafizahullahu ta'ala ma sabaqa dzikruhu fil kitabi was sunnati wal ijma'i wal qiyas innama huwa fil adillati al-muttafaqi 'alaiha bainal ulama. Nah, pembahasan yang telah lalu, pembahasan tentang Al-Qur'an, sunnah, ijma' dan qiyas, itu adalah pembahasan dalil yang muttafaq antar ulama. Tidak ada ulama yang menyelisihinya. Ya, la khilafa li ahadin minhum fiha. Tidak ada perbedaan di kalangan ulama akan kehujjiahan 4 sumber dalil tadi. Wa hunaka adillatun ukhra katsirah. Dan ada banyak dalil yang lain mukhtalafun fiha yang ulama berselisih pendapat tentang kehujjiahannya. Kal istihsani wal istishab wa qawli sahabi wal asli fil asya wal akhdhi bi aqalli ma qil wa saddi dhara'i' wal istiqra' wal masalih al mursalah wa ghairiha minal adillah. Dan masih banyak dalil lain yang sifatnya itu mukhtalaf, seperti istihsan, istishab, qaul sahabi, al aslu fil asya, al akhdhu bi aqalli ma qil, saddu dhara'i', istiqra', masalih mursalah dan yang lainnya dari berbagai dalil yang ada. Tapi yang akan dibahas oleh beliau dalam kitab ini hanya 3 saja, yaitu al-istishab, qaul sahabi, wal aslu fil asya. Nah, wa sanatakallam ala ba'dihha bima yatanasabu ma'a manhajina fil ikhtisar. Nah, karena ini kitab mukhtasar level pemula, untuk pemula level kedua setelah al-waraqat, maka beliau hanya membahas sebagiannya saja. Ya, kalau ingin lebih mengetahui yang lain seperti istihsan, kemudian saddu dhara'i', masalihul mursalah,
dan yang lainnya itu bisa melihat merujuk ke kitab-kitab yang lebih tebal seperti karangan beliau sendiri, yaitu Al-Wajiz fi Usul Tashri' Al-Islami, dan bisa juga ke kitab seperti Usul Fiqih alladzi la yas'ul faqihu jahluhu. Poin pertama adalah al-istishab. Istishab secara bahasa itu tolabus suhbah atau tolabul musahabah wal istimrar. Ya, secara bahasa. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Yusuf Judi' dalam kitabnya Taisir Ilmu Ushul Fiqih, yaitu tolabul musahabah wal istimrar. Sedangkan dalam kitab Ushul Fiqih alladzi la yas'ul faqih jahluhu, itu disebutkan secara bahasa adalah tolabus suhbah. Ya, apa maksudnya istishab itu? Maka secara istilah, salah istilah ulama usul, huwa ibaratun an thubuti hukmin li amrin fi zamanil tsani binaan ala thubutihi fi zamanil awal. Dia adalah menetapkan hukum ya untuk sesuatu pada waktu kedua berdasarkan hukum yang sudah sabit pada zaman yang pertama. Ya, atau bahasa simpelnya itu al-baqa'u makana ala makana alaihi hatta yathbuta ma yughayyiruhu. Dia hukumnya menetapkan hukum pada tempo kedua dengan hukum pada tempo pertama selama tidak ada dalil yang merubah hukum tersebut. Wa ma'nahu, apa maknanya? Anna idza arafna hukman minal ahkam qad thabata li syai'in fi zamanil madhi. Nah, ini. Ketika kita tahu hukum sesuatu, misalnya hukum A adalah B. Ya, hukum sesuatu itu misalnya begini. Walam yadhhar lana ma yadullu ala adamihi. Ya, dan kita tidak mengetahui apa yang menunjukkan akan ketiadaan hukum tersebut. Walam yadhhar lana ma yadullu ala adami. Hakamna al-an fi zamani tsani bi annahu ma zala baqiyan ala ma kana alaihi. Oleh karena itu kita hukumi pada waktu kedua, tidak ada yang menafikan hukum tersebut pada waktu yang pertama, maka kalau begitu kita hukumi juga dia pada waktu yang kedua, bahwasannya dia masih berlaku, masih tetap. Kalau tadi di awal A, maka di yang kedua B, selama tidak ada dalil yang merubahnya dari A menjadi B gitu. Kalau hukum pertama A, maka hukum kedua juga A, selama tidak ada yang merubah dia dari A menjadi B, hatta yaqumat dalilu ala adamihi au taghayyurihi, sampai ada dalil yang merubah situasi hukumnya atau status hukumnya dari A menjadi B. Ya. Sebagaimana wadzalika kama law malaka insanun baitan bisyira mundu sinin. Nah, beliau mencontohkan ini ya. Seseorang memiliki rumah. Sudah dia beli rumah sudah sejak lama. Misal dia beli rumah sejak tahun 2010. Fa inna nahkumu lahu al-yawma bimilkil bait. Maka kita katakan dialah pemilik rumahnya binaan ala thubuti hadzal hukmi sabiqan. Karena memang secara hukum asal dialah yang memiliki rumah tersebut. Wala yantafi anhul milk, maka dan kita tidak menafikan kepemilikannya. Illa idza qama dalilun ala annahu qad intafa anhu bi bai'ihi li ghairi, kecuali sudah ada bukti kalau dia telah menjual rumah tersebut pada tahun 2019 misalnya. Tapi selama tidak ada bukti kalau dia telah menghilangkan kepemilikan rumah tersebut dengan menghadiahkannya atau mewasiatkannya atau dengan menjualnya, maka rumah tadi masih tetap milik si orang tersebut. Ya. Maka kalau ada orang tercaya, contohnya dia beli rumah tahun 2010, tahu-tahu pada tahun 2015 ada orang ngaku-ngaku, ini rumah saya. Ini rumah si A awalnya kan, karena dia yang beli sejak tahun 2010.
Tiba-tiba pada tahun 2015 ada orang si B bilang, oh ini rumah saya. Maka kita katakan ke si B, apa bukti Anda? Ya apa buktinya Anda mengklaim kalau di rumah Anda? Jelas-jelas di rumah si B. Si A sudah lama tinggal di sini sejak tahun 2010. Nah, jadi itu. Jadi kita hukumi dia si A ini sebagai pemilik rumah yang sah. Karena hukum asalnya begitu. Si B yang mengklaim harus memberikan bukti kalau rumah itu milik dia. Kalau tidak punya bukti, maka hukum asalnya rumah ini milik si A. Selama tidak ada bukti kalau si A itu menjual rumah ke orang lain atau seterusnya, maka hukum asalnya si A lah yang memiliki rumah tersebut. Contoh lain sebagaimana dalam kitab usul fiqih alladzi la yas'ul faqih jaluhu, itu idza tawadda'a thumma syakka fi wujudi ma yanqudul wudu fa innahu yastashibul hukm as-sabiq wa huwa kaunuhu tahiran hatta yathbuta khilafuhu. Ada orang berwudu, dia suci. Kemudian setelah dia wudu, dia ragu apakah saya berhadas atau masih suci. Maka dihukumi dengan menggunakan istishab ini, hukum asalnya dia masih suci. Karena tadi di awal dia yakin suci, dia sudah berwudu. Kemudian ragu apakah masih suci atau sudah berhadas. Maka ulama mengatakan dengan istishab ini dikatakan dia masih suci. Sampai adanya dalil, adanya bukti kalau dia sudah berhadas. Selama masih ragu, ya ini tidak bisa mengalahkan yang tadi yakin. Nah, ini kan berarti sejalan dengan kaidah al-yaqin la yazulu bisyak. Jadi hukum asalnya dia masih suci. Ya hukum asalnya dia masih suci karena begitulah asalnya tadi. Dia wudu kemudian ragu apakah masih suci atau sudah berhadas. Wa minhu ma yatra'u min syakki ba'da yaqin. Nah, ini contoh yang lain ya. Kama law tawadda'a insanun fi shabah thumma syakka waqta adh-dhuhri hal ahdatsa aw la. Ini juga sama tadi ya, sama sebagaimana dalam kitab usul fiqih alladzi la yas'ul faqih jahlu. Dia waktu subuh, nah kayak sekarang nih ya, pagi-pagi dia sudah sholat subuh, sudah berwudu lalu dia sholat subuh. Setelah itu dia ragu, dia mau sholat duha misalnya. Setelah subuh dia mau sholat duha, nanti sekitar jam 7. Dia ragu apakah saya masih punya wudu atau sudah batal. Fa innana nahkumu lahu bil wudu al-an. Maka kita hukumi dia masih punya wudu sekarang jam 7. Bina'an ala yaqinin bi thubutihi fi zamanil awal. Dihukumi dia masih suci, masih punya wudu, itu dibangun atas kondisinya ketika subuh, yang mana dia sudah bersuci. Wasyakul hadits la yu'athar fi hadzal yaqin. Dan ragu-ragu yang muncul tadi sekitar jam 7 karena dia mau sholat duha itu tidak dianggap, karena tidak bisa mengalahkan perkara yang yakin, yaitu dia masih suci. Sampai ada keyakinan atau bukti kuat kalau dia ternyata sudah berhadas. Selama belum yakin, selama belum ada bukti kalau dia berhadas, maka hukum asalnya dia masih suci. Wa huwal mu'abbar anhu indahum bistishabil asl wa tarhi syak wa baqa'i ma kana ala ma kana alaihi. Nah, ini yang diungkapkan oleh para ulama dengan ungkapan istishabul asl, mengambil hukum asal dan menghilangkan keraguan, dan baqa'u makana ala makana alaih, menetapkan menetapkan apa yang awal terhadap yang kedua. Wal istishabu hujjatun. Istishab itu hujjah enggak? Nah, ini kan kata Syekh Hasan Haito, istishab itu hujjah wa dalilun inda jamahiri ulama al-usul. Menjadi hujjah dan dalil untuk mengistimbat hukum bagi jumhur ulama usul fikih. Wa huwa anwa'un muta'addidah minha ma dzakarnahu. Dan dia mempunyai mempunyai macam-macam jenis ya, mempunyai
banyak jenis. Wa huwa anwa' muta'addidah. Seperti wa huwa anwa'un muta'addidah minha ma dzakarnahu. Di antaranya apa yang telah kami sebutkan tadi, istishabul asl wa tarku syak baqa'u ma kana ala ma kana. Ya. Amma istishabul asl 'inda 'adami dalil syar'i fa huwa hujjatun 'indal jami'. Ya, istishabul asl yang menghukumi hukum asal ketika tidak ada dalil, ya maka dia menjadi hujjah menurut seluruh ulama, ya seluruh ulama. Misalnya kita tahu bahwasannya puasa Ramadan itu kan puasa yang wajib itu yang sebulan penuh adalah bulan suci Ramadan, kan begitu. Kemudian ada yang mengatakan ada puasa lain selain bulan Ramadan yang dikerjakan selama sebulan full misalnya. Maka kita katakan mana dalilnya? Ya, mana dalilnya? Kalau tidak ada dalilnya, maka kita katakan hukum asalnya ya tadi hanya puasa Ramadan saja. Hanya puasa Ramadan saja yang wajib selama sebulan full. Dan hukum asalnya al-aslu bara'atu dhimmah. Hukum asalnya manusia itu tidak terkena taklif, tidak terkena kewajiban syariat sampai ada dalil yang menunjukkannya. Ya, sampai ada dalil yang menunjukkannya. Atau mengatakan ada sholat fardu yang keenam selain 5 waktu yang kita kenal, maka kita katakan mana dalilnya? Ya, mana dalilnya? Tidak ada sholat fardu selain yang 5 itu. Jika ada yang mengklaim ada sholat fardu yang keenam selain yang 5 waktu yang kita kenal, maka butuh dalil. Kalau tidak ada dalil, kita hukumi asal bahwasanya fardu itu cuma 5 waktu yang dikerjakan selama sehari semalam. Ya, itu dia istishabul asl. Ya, istishab al-asl. Wadhalika kama law bahatha al-mujtahid ala dalil liwujubi siyami Rajab. Nah, ini contohnya. Kalau mujtahid mencari hukum wajibnya puasa pada bulan Rajab, dan ketika dia tidak menemukannya, falam yajidhu fayaqul la yajibu siyama Rajab bistishabil hal. Nah, ini dia. Karena tidak ada dalil yang mewajibkan puasa pada bulan Rajab sebagaimana bulan Ramadan, ya maka kita hukumi asalnya. Hukum asalnya bahwasanya seseorang itu bara'atu dhimmah, tidak terkena kewajiban. Karena tidak ada kewajiban puasa Rajab, maka tidak wajib puasa Rajab. Yang mana yang wajib cuman puasa bulan suci Ramadan. Ini yang disebut istishab al-hal. Ya, istishabu al-hal. Kemudian yang kedua, qaul sahabi. Qaul sahabi, apa maksud dari qaul sahabi? Qaul sahabi itu maksudnya adalah madhabuhu alladhi qalahu au fa'alahu wa lam yarwihi 'anin nabi. Ya, itu madhabnya sahabat. Ya, apa yang difatwakan oleh para sahabat atau diamalkan oleh sahabat dan tidak diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Madhabul ladzi qalahu, madhab sahabat yang dia katakan, au fa'alahu, dia perbuat, walam yarwihi 'anin nabi, dan tidak diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada riwayat dari Nabi. Nah, kemudian sebelum kita bicara qaul sahabi, apa yang dimaksud dengan sahabat? Apa yang dimaksud dengan sahabat? Sahabat ini ulama berbeda menjadi 2 definisi.
antara ulama usul dengan ulama hadis. Kalau ulama usul itu mendefinisikan sahabat adalah man laqiyan nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dzalik wa talat suhbatuhu lin nabi. Barang siapa yang bertemu dengan Nabi, beriman dengan Nabi dan wafat dalam keadaan demikian, dan tambahannya di sini perbedaannya wa talat suhbatuhu, dia telah menemani Nabi, membersamai Nabi dalam jangka waktu yang lama. Sedangkan muhaddits atau ulama hadis mendefinisikannya ya man ra'an nabiyya mu'minan bihi wa mata ala dzalik. Barang siapa yang melihat Nabi, menemui Nabi, beriman dengan Nabi dan wafat dalam keadaan demikian, meskipun pertemuannya dengan Nabi sebentar, dia hanya membersamai Nabi dalam waktu yang sangat sebentar, mungkin cuma 5 menit atau 10 menit, ya, nggak lama, atau cuma setengah hari, ya, itu tidak lama. Maka kalau yang seperti ini menurut ulama usul tidak disebut sebagai sahabat. Di mana letak perbedaannya? Itu perbedaannya kenapa kok ulama usul fikih itu mensyaratkan harus menemani membersamai Nabi dalam jangka waktu yang lama? Karena ulama usul itu mengambil dari sahabat hukumnya. Dikatakan di sini fa innahum yatakallamuna 'anis sahabi alladzi lahu ijtihadun fil ahkami syar'iyyah. Nah, mengambil fikih, ya, mengambil ijtihad dalam permasalahan hukum syariat dan fikih, baik dari Al-Qur'an, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yumkin taqliduhu wa ittiba'u ra'yihi, yang memungkinkan kita bisa mengambil atau mengikuti pendapat sahabat tadi dalam masalah hukum syar'i. Dan ini tidak akan tercapai illa liman lazaman nabiyya fatratan tawilah. Kita tidak akan bisa mengambil hukum syar'i dari sahabat kecuali kalau dia membersamai Nabi dalam jangka waktu yang lama, sehingga sahabat tadi bisa mengambil hukum-hukum dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan kemudian hari nanti bisa dia ucapkan atau dia kerjakan. Kalau cuma sebentar, ya, ini kalau muhaddisin melihatnya dari sisi layak diambil riwayat begitu. Dan mengambil riwayat tidak butuh waktu yang harus menemani dalam jangka waktu yang lama. Ketika bertemu dan sudah mendengar satu hadis dari Nabi misalnya, sudah cukup dia dikategorikan sebagai sahabat selama tadi beriman dengan Nabi dan wafat dalam keadaan beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli hal. Jadi kalau sahabi itu madhabnya sahabat, ya, pendapat sahabat dalam bidang hukum syar'i. Idza qala al-wahidu minas sahabah qaulan. Kalau sahabat itu mengatakan suatu tentang hukum, au afta bi fatwa atau berfatwa, fa imma an yakuna liqauli hadza majalun fil ijtihad aw la yakun. Maka kalau sahabi ini terbagi menjadi dua keadaan. Bisa itu yang berkaitan yang tidak ada tempat untuk ijtihad alias sifatnya ta'abbudi atau perkara gaib, atau yang berkaitan dengan perkara ijtihad. Ya. Fa in lam yakun lahu majalun fil ijtihad, kalau qaul sahabi ini bukan berkaitan dengan perkara ijtihadiyah, perkara hukum fikih, fa innahu yakunu hujjatan. Ya, maka dia bisa menjadi hujjah atas yang lain, li'anna na'lam annahu lam yaqul illa an tawaqquf, karena kita ketahui sahabat itu kan adil, ya, semua sahabat itu udul, ya, dan kita yakin bahwasanya mereka tidaklah mengatakan demikian kecuali karena tawaqquf, ya, karena tawaqquf yaitu sumbernya langsung dari wahyu atau dari Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jaid. Qala Syafi'i, nah ini contohnya, ruya an Ali annahu shalla fi lailatin 6 rakaat. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib bahwasannya beliau salat satu malam itu 6 rakaat. Wa fi kulli raka'atin 6 sajadat. Di setiap rakaat itu ada 6 kali sujud. Masya Allah. Lau thabata dzalika an Ali laqultu bihi. Nah, ini kata Imam Asy-Syafi'i. Kalau itu sabit dari Ali, aku pasti akan berpendapat dengannya. Aku akan katakan itu dalam berfatwa gitu ya. Fa innahu la majala fihi lil qiyas. Tapi kan faktanya itu tidak ada riwayatnya dari Ali bin Abi Thalib. Tapi seandainya ada, nah itu kalau seandainya sabit dari Ali bin Abi Thalib, ya salat 6 rakaat dalam satu malam dan setiap rakaat ada 6 kali sujud, seandainya itu sabit dari Ali, maka laqultu bihi, aku akan berpendapat dengannya. Fa innahu la majala fihi lil qiyas, karena tidak ada di situ tempat untuk qiyas. Fa dhahir annahu fa'alahu tauqifan, dan yang zahir Ali melakukannya kalau seandainya sabit ya, bentuknya ta'abbudiyah, bukan ijtihad, memang dari sumbernya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma idza kana qawluhu fima fihi majalun lil ijtihad. Nah, tapi kalau dalam permasalahan ijtihad, ya, qaul sahabi dalam permasalahan ijtihad, ya, hukum fikih, faqad ittafaqa al ulama'u ala anna qawlahu hadza laysa bihujjah, laysa hujjatan. Nah, kalau dia sifatnya adalah ijtihadi, ulama sepakat bukan hujjah ala ghairihi minas sahabah al-mujtahidin, ya, minas sahabah al-mujtahid, tidak menjadi hujjah atas sahabat yang lain yang juga levelnya mujtahid, li ijma'is sahabati ala mukhalafati ba'dihim ba'dha, karena telah terjadi ijma' bahwasannya terjadi perbedaan pendapat di antara kalangan sahabat satu dengan yang lain. Jadi kalau mau dirinci sebagaimana yang dirinci oleh Syekh Labib, masalah qaul sahabi ini terbagi menjadi dua. Pertama, yang mana perkataannya ini atau mazhab sahabi ini tidak ada kaitannya dengan ijtihad, alias sifatnya perkara ghaib misalnya, atau ta'abbudi yang tidak ada tempat untuk ijtihad di situ. Maka di sini ulama sepakat hukumnya hujjah, sebagaimana tadi dicontohkan sama Syekh Hasan Hito terkait riwayat dari Ali tadi. Nah, kemudian yang kedua berkaitan yang ada kaitannya dengan hukum ijtihad, perkara ijtihadi. Ya, jika qaul sahabi tadi berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya ijtihadi, perkara fikih, maka di sini terbagi menjadi dua. Idza qala qaulan la yu'rafu lahu mukhalif, kalau perkataannya ini tersebar dan tidak ada sahabat lain yang mengingkarinya, maka ulama mengatakan ini bisa menjadi hujjah. Ya, maka ini termasuk bagian dari ijma' sukuti. Sahabat berfatwa tentang suatu pendapat hukum dan berlalu sekian lama dan pendapatnya ini telah menyebar di kalangan para sahabat dan tidak ada yang menyelisihinya. Maka di sini ulama mengatakan itu bisa menjadi hujjah. Tapi kalau ada sahabat yang berfatwa, berpendapat suatu pendapat dan ada sahabat lain yang menyelisihinya, nah disinilah ya ulama mengatakan tidak menjadi hujjah, karena jelas di situ ada khilaf di kalangan para sahabat, sehingga perkataan sahabat tadi yang diselisih pendapat sahabat lain yang juga levelnya mujtahid tidak bisa menjadi hujjah. Wa amma bin nisbati li ghairi sahabah faqad ikhtalafa fihi, ya. Jadi pendapatnya sahabat tadi yang diselisihi oleh pendapat sahabat lain itu tidak bisa menjadi hujjah ala ghairihi minas sahabah. Nah, tidak bisa menjadi hujjah atas sahabat lain yang juga levelnya mujtahid. Sedangkan
pendapat tadi binisbah li ghairi sahabah. Pendapat yang khilaf tadi di kalangan sahabat bagi orang lain selain sahabat, ya, alias levelnya di bawah sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan yang seterusnya. Was sahih alladhi alaihi Syafi'i wa ashabuhu wa jumhur usuliyin annahu laisa bihujjatin ala ghairihi minal mujtahidin. Jadi sama qaul sahabi yang tadi terjadi khilaf di antara para sahabat sendiri, itu tidak menjadi hujjah bagi sahabat dan juga tidak menjadi hujjah bagi orang lain selain sahabat yang juga levelnya mujtahid. Dan ini menurut pendapat Imam Syafi'i dan para sahabatnya dan jumhur ulama usul fiqih. Wa min ibarati Syafi'i al-masyhurah fi hadha qawlihi hum rijal wa nahnu rijal. Perkataan yang masyhur, ya. Hum rijal, mereka rijal, laki-laki, wa nahnu rijal, kami juga laki-laki. Maksudnya laki-laki di sini mereka mujtahid, mereka bisa beristimbat hukum syar'i dari Quran dan Sunnah, kami juga bisa. Ya, wa kaifa akhudhu biqaulihi man law hajajtuhu la hajajtuhu. Ya. Jadi kami tidak muta'abbadin, ya, bi aqwalis sahabah idza ikhtalafu fima bainahum. Kami tidak terpaku dengan perkataan sahabat kalau ternyata perkataannya itu ada sahabat lain yang menyelisihinya, gitu. Beda dengan kasus yang pertama tadi, perkataan sahabat yang telah disampaikan dan tersebar di kalangan sahabat tapi tidak ada yang menyelisihinya, maka ini bagian dari ijma' sukuti dan bisa menjadi hujjah. Tapi kalau ulama para sahabat sendiri itu khilaf, maka juga tidak bisa menjadi hujjah bagi orang-orang setelahnya yang juga levelnya mujtahid. Begitu. Waqad ustu'mila katsirun mimman la ilma indahu hadhil kalimah fi ghairi mawdi'iha hadanallahu jami'an li ma'rifati aqdarina. Nah, kalimat hum rijal wa nahnu rijal ini hanya pantas diucapkan oleh orang yang levelnya mujtahid. Makanya Imam Syafi'i mengatakan itu, dan sebagai statement untuk tidak menerima qaul sahabi yang terjadi khilaf antar para sahabat. Karena Imam Syafi'i itu levelnya mujtahid, bisa juga beristimbat hukum dari langsung ke Quran dan Sunnah, sebagaimana para sahabat. Ya. Jadi hum rijal wa nahnu rijal. Tapi kalau yang ngomong orang awam, ya, kayak kita ginilah, ya, orang akhir zaman yang ilmu kita itu sangat amat jauh, bahkan ulama mengatakan sudah tidak ada mujtahid mutlak setelah era imam yang 4 itu. Ya, bahkan sekelas Imam Nawawi saja itu levelnya mujtahid fatwa. Ya, mujtahid fatwa yang mentarjih yang mentarjih pendapat-pendapat dalam mazhab Syafi'i mana yang paling kuat, yang paling mendekati usulnya Imam Syafi'i. Bukan mujtahid mutlak sebagaimana 4 imam mazhab yang terkenal itu. Kalau yang ngomong ulama mujtahid, level mujtahid, wah pantas. Tapi kalau yang ngomong itu orang awam, ya maka sangat tidak pantas. Hum rijal wa nahnu rijal, man anta, gitu. Maka Syekh mengatakan di sini banyak kalimat ini banyak dipakai oleh orang-orang yang tidak kompeten, ya, menganggap dirinya itu selevel dengan imam mazhab yang bisa langsung mengistimbat hukum, menggali hukum langsung dari Al-Quran dan Sunnah tanpa ilmu-ilmu alat yang memadai, nggak menguasai bahasa Arab, nggak menguasai usul fikih, ya, dan yang lainnya, nggak menguasai hadis, tapi mengatakan hum rijal wa nahnu rijal, maka hadza ghairu ma'qul. Maka kata beliau, hadanallahu jami'an li ma'rifati aqdarina. Semoga Allah memberikan kita hidayah semuanya agar kita mengetahui siapa diri kita. Ya, sadar diri kalau bahasa kitanya, ya. Kemudian yang ketiga dari adillah al-mukhtalaf fiha al-aslu fil asya', yaitu hukum asal sesuatu.
Ya, hukum asal sesuatu itu ulama ada yang khilaf, ada yang mengatakan hukum asalnya adalah mubah, ada yang mengatakan hukum asalnya adalah haram. Ikhtalafa ulama fil asli fil asya' ba'da wurudi syara'. Ulama khilaf. Ulama usul khilaf apakah hukum asal sesuatu itu ba'da wurudi syara', setelah turunnya syariat. Faminhum man qala al aslu fil asya' al hadru wat tahrim. Hukum asalnya ya haram illa ma abahathu syariat, kecuali apa yang dihalalkan oleh syariat. Fa illam yujad fi syara' ma yadullu 'alal ibahah, kalau dalam syariat tidak menunjukkan akan kebolehan hal tersebut, fa innahu yatamassaku bil asal, maka berpegang dengan hukum asal, wa huwal hadru, yaitu haram. Wa minhum man qala, ini pendapat yang kedua, al aslu fil asya' al ibahah, hukum asal sesuatu adalah mubah, boleh, halal. Wala yusaru ilal man'i wat tahrim illa bidalilin minasy-syara', dan tidak bisa berubah menjadi haram kecuali ada dalil syariat yang menunjukkannya. Was sahih alladhi alaihi jamahir ahli ilmi, dan yang sahih, yang rajih, wallahu taala a'lam, adalah bahwasannya segala sesuatu itu annal asla fil manafi' al ibahah, segala sesuatu yang bermanfaat bagi umat manusia maka dia hukumnya mubah, sedangkan yang mempunyai mudarat dan bahaya itu hukumnya haram. Wal muradu bil manafi' al asya'un nafi'ah lil insan. Apa maksud dari manafi'? Ya segala sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupan manusia, maka hukum asalnya mubah sampai ada dalil yang menghukumi dia haram. Sedangkan al-madar, bahaya, mudar, al-asya'ul lati taduru bil insan, sesuatu yang berbahaya bagi kehidupan manusia. Nah, jadi dibedakan al-aslu fil manafi' ibahah, segala sesuatu yang bermanfaat bagi umat manusia boleh, sedangkan sesuatu yang berbahaya bagi umat manusia haram. Dalilnya apa? Wa qala ta'ala khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah telah menciptakan bagi kalian seluruhnya apa yang ada di muka bumi. Wallahu la yamtannu ala ibadihi illa bima fihi manfa'atuhu lahum. Tidak mungkin Allah itu memberikan karunia kepada hambanya kecuali pasti di sana ada nilai manfaat bagi mereka. Ya kan? Kemudian qala ta'ala uhilla lakumut thayyibat. Nah, ini Allah menghalalkan yang baik-baik, yang bermanfaat. Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith. Allah menghalalkan sesuatu yang baik-baik, yang bermanfaat, dan yang buruk-buruk, yang berbahaya itu Allah haramkan atas kalian. Dan juga hadis yang masyhur dari Nabi, la darara wa la dirar, wa hadha sarihun fi nafyi ma fihi dararun mutlaqan wallahu a'lam. Ini ayat-ayat dan hadis ini jelas sebagai dalil yang sharih, yang gamblang tentang syariat itu menafikan sesuatu yang berbahaya, yang bisa menimbulkan bahaya bagi umat manusia, wallahu a'lam bissawab. Sebagaimana perkataan seorang syair, ad-dinu ja'a li is'adil bashar walintifa'i syar'i anhum wad-darar, fa kullu amrin nafi'in qad syara'ah wa kullu ma yadurruna qad mana'ah. Islam itu datang untuk membahagiakan umat manusia dan menghilangkan keburukan bagi manusia dan juga mudarat. Fa kullu amrin nafi', segala sesuatu yang itu bermanfaat, qad syara'ah, itu telah disyariatkan, wa kullu ma yadurruna qad mana'ah, dan segala hal yang membahayakan itu telah dilarang. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya permasalahan at-ta'adul wa tarjih. Ya, at-ta'adul wa tarjih, permasalahan tentang tarjih. Ya, ini berkaitan dengan mentarjih qaul ketika terjadi ta'arud, ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan, salah kata maupun salah baca mohon dimaafkan.
Kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.